Oke, kita akan Oke mulai guys, bahas. Udah ya, ini dia masuk full ya, full screen ya. Nah, masuk. jadi kita akan mulai dari yang paling dasar sekali di kelompok softs ini. Anjay. Siapa yang udah hafal kepanjangan soft nih? Aku aja nggak hafal ya. Scientist of Fisheries Society, anjay. Nah, di sini Gimana ini? kita akan bahas dasar genetika populasi. Nah, di sini jadi banyak di antara ini ya, di antara orang-orang yang ambil genetika populasi itu dia tidak seberapa tahu tentang istilah-istilah yang sebenarnya dasar sekali begitu. Termasuk saya, di mana saya baru mengetahui istilah-istilah dalam genetika populasi yang akan saya bahas ini nanti dalam artian pasti banyak lah istilah yang dipelajari saat kita mengambil genetika populasi. Tapi ada istilah-istilah seperti kata netral dan lain sebagainya itu kita tidak dapat begitu. Nah, apa arti kata netral dalam dasar genetika populasi nanti kita akan lihat gitu. Yang pertama sekali, sebentar kita minimize dulu di sini. Nah, genetika populasi ini hanya teori. Nah, kenapa kok dia disebut hanya teori? Karena sebenarnya ketika kita bicara tentang genetika populasi, ini kita bicara terkait kesehatan populasi. Pasti sudah. Kesehatan populasi ini artinya adalah populasi itu ketika ada stresor atau ada gangguan, seperti ada penyakit baru, predator baru, polusi baru, dan lain sebagainya, ini dia bisa nggak bertahan. Begitu. Nah, artinya yang kita bahas adalah probabilitas kelulus hidupannya dia. Kalau semisal katakan ada kita nih anak-anak budidaya begitu perikanan. Nah, itu kan ada 4 pilar dia. Ada reproduksi, ada produksi, ada penyakit, ada juga dia ini apa nutrisi. Nah, kalau semisal kita itu cuma belajar terkait reproduksi saja, nah ketika tiba-tiba ada ujian dadakan dan itu membahas tentang nutrisi, berapa persen kemungkinan ada yang lulus di ujian itu? Nah, kalau misal kita semua itu bidangnya reproduksi, ya nggak ada yang berhasil. Mungkin, gitu. Besar kemungkinan kita akan gagal semua, gitu loh. Tapi kalau misal ternyata ada loh yang ambil nutrisi, ada loh yang ambil macam-macam, nah itu artinya probabilitasnya meningkat. Nah, probabilitas yang meningkat itu artinya dia akan dapat bertahan hidup. Kalau dia bertahan hidup, artinya dia bisa adaptasi dengan lingkungan yang baru itu tadi. Nah, adaptasi ini pastinya berhubungan dengan seleksi alam. Artinya, dalam seleksi alam, apa individu-individu yang beradaptasi tadi itu adalah individu-individu yang lolos ujian seperti itu. Yang dia tidak mati begitu ya mungkin istilahnya seperti itu. Nah, lalu kemudian adaptasi ini bentuknya apa? Kita sudah belajar dari SD begitu ya. Bahwasanya bentuknya ya dia bisa dilihat di fenotipnya. Apakah morfologinya, apakah fisiologinya, apakah tingkah lakunya yang berubah. Begitu. Morfologi artinya, oh ternyata si ikan-ikan yang memiliki warna lebih cerah itu punah di lingkungan yang cenderung gelap. Karena predatornya gampang notice. Berarti yang bertahan itu yang gelap-gelap dan lain sebagainya. Fisiologi, oh ternyata kalau dia ikan itu dia bertahan untuk tidak mau makan selain selain udang katakan. Oh ya, dia kemudian akan mati di lingkungan yang tidak ada udangnya.
Oh, artinya dia akan makan lain seperti katakan siput atau dan sebagainya seperti itu. Tingkah laku itu ya berarti dia harus kemudian apa menyesuaikan lah dalam artian tingkah lakunya dia ada apa hewan-hewan yang dia pura-pura mati. Begitu, itu dia akhirnya kelulus hidupannya lebih besar. Akhirnya dia dikembangkanlah karakter itu. Jadi karakternya terlihat adaptasi itu nanti seperti itu. Lingkungannya seperti apa? Dan ini yang perlu digarisbawahi adalah perubahan fenotip atau perubahan yang terlihat secara fisik itu tadi, baik morfologi, fisiologi maupun tingkah laku ini, itu beda dengan genotip. Dalam artian beda dengan nggak bisa kemudian kita lihat, oh fisiknya berbeda. Nah, ini pasti genetiknya berbeda. Karena dalam satu populasi ada ikan yang lebih gelap, ada ikan yang lebih cerah. Oh, ini dia beda warnanya. Pasti ini adalah hasil dari mutasi yang ada di genetiknya. Nah, itu tidak tentu seperti itu. Jadi, artinya tidak terhubung antara fenotip dan genotip ini. Tidak selalu terhubung maksud saya. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita lihat, kita tinjau kesehatan populasi ini dengan cara melihat genotipnya, artinya kan kita tidak memastikan bahwasannya si populasi itu bisa adaptasi sebenarnya. Karena bisa jadi genotipnya itu berbeda dengan fenotipnya. Gitu. Yang membuat dia lolos hidup itu kan sebenarnya kan fenotipnya. Dari morfologinya tadi, fisiologinya tadi, dan tingkah laku. Artinya genetika populasi ini apa? Hanya teori. Kan seperti itu akhirnya. Sehingga banyak sekali yang kemudian itu meragukan apakah memang genetika populasi ini dengan yang kita pahami hari ini itu benar-benar dapat merepresentasikan kondisi yang ada di apa yang ada di alam seperti itu. Nah, kita lanjut ke ekspresi gennya tadi karena hubungannya dengan fenotip kan tadi. Nah, akhirnya kita bisa lihat di sini bahwasanya genotip ke fenotip ini itu melewati dogma sentra. Jadi, oh, genetik itu kan blueprint kehidupan. Artinya kalau genetiknya beda, pasti fenotipnya beda. Kalau genotipnya sama, berarti fenotipnya sama. Banyak orang berpikir seperti itu. Tapi singkat cerita, ini sebenarnya kan dogma sentra. Dogma sentra itu artinya sebenarnya genotip atau gen sendiri, itu dia ada 3 tahapan untuk berekspresi begitu ya, mengekspresikan menjadi fenotip gitu ya. Yang pertama replikasi, ini cuma penggandaan saja, jadi dia menggandakan jumlahnya saja gitu ya. Lalu kemudian dia dilanjutkan dengan transkripsi. Transkripsi ini nanti ada kayak apa ya? Kayak kita itu nulis pesanan, kita mau pesan apa sih gitu. Nah, pesanan ini nanti akan diteruskan, lalu kemudian tahap selanjutnya adalah translasi. Pesanan itu tadi akhirnya diterjemahkan menjadi protein. Jadi sebenarnya genetik ini tadi itu dia apa istilahnya kayak pesan apa, lalu kemudian akhirnya dikirimlah yang dipesankan, yaitu nanti akan timbul yang bisa kita lihat pada fenotip tadi, entah itu morfologinya, entah itu fisiologinya, entah itu di tingkah lakunya. Itu singkat cerita. Nah, tapi tidak melulu kejadiannya itu di dogma sentra untuk morfologi, fisiologi, dan tingkah laku ini. Bisa jadi dia dipengaruhi oleh hal lain, seperti epigenetik. Epigenetik ini dia fenotipnya bisa berubah, morfologi bisa berubah, fisiologi bisa berubah, tingkah laku bisa berubah, tapi ternyata itu cuma tombol on off-nya saja. Begitu. Jadi epigenetik ini singkatnya adalah gen itu sebenarnya bisa diekspresikan dan tidak tanpa mempengaruhi susunan gennya. Jadi dia cuma, oh saya tidak perlu ekspresi A, ya udah di off-kan aja. Saya perlunya ekspresi B, di on-kan. Seperti itu. Itu secara singkat epigenetik seperti itu. Lalu kemudian juga bisa dipengaruhi oleh karakter tersembunyi.
Jadi jangan-jangan memang sebenarnya karakter itu sudah ada, cuma memang dia di dia akan terlihat di kondisi tertentu. Katakan stress mark. Stress mark ini kan dia kan tidak mempengaruhi genetik, begitu. Dan juga bukan epigenetik. Dia bisa jadi epigenetik, bisa tidak ya. Tapi dalam artian dia sebenarnya sudah ada di dalam tubuhnya, cuma dia menyesuaikan saja seperti itu. Jadi sebenarnya epigenetik dan karakter tersembunyi ini dia ini ya, kalau sependek pengetahuan saya memang dia tumpang tindih. Jadi kita sangat sulit untuk memastikan itu sebenarnya karakter yang sudah diekspresikan atau dia epigenetik. Seperti itu. Nah, di sini kita akan hapus dulu semuanya. Nah, kita ke yang tadi saya bilang, yaitu genetika populasi itu dia sebenarnya tergantung perspektifnya. Kalau yang kita bahas dari tadi, itu perspektifnya adalah tadi di slide pertama ya, itu netral genetic variation atau NGV gitu ya. Nah, NGV ini seperti yang kita pelajari. Jadi dia nggak peduli ekspresi dari gen itu apa. Itu NGV. Begitu. Nah, dia sifatnya kuantitatif. Dia bisa dihitung. Makanya kita bisa dapat jarak genetik. Kita bisa dapat apa namanya pairwise FST atau probabilitas dari ini dari probabilitas dari aliran gen dan lain sebagainya karena dia kuantitatif variasi genetik gitu ya itu karena dia kuantitatif jadi kita bisa dapat angka-angka dan nggak nyambung sama ekspresi gennya kan memang. Nah, yang kedua adalah adaptive genetic variation. Nah, ini sifatnya kualitatif. Oh, gen ini dia mengkode apa? Oh, mengkode rambut. Oh, mengkode rambutnya ini yang gelap loh. Oh, mengkode kemudian tanduknya ini dia yang tebal, bukan runcing, dan lain sebagainya. Nah, itu dia sulit dihitung secara kuantitatif, karena dia kualitatif, seperti itu. Jadi ada plus minusnya. Tapi yang biasa kita pakai itu yang natural genetic variation. Nah, kita lanjut dulu. Tapi di NGV ini banyak sekali miskonsepsi. Nah, karena dia tidak kualitatif, begitu ya, itu ada yang bilang dia tidak ada apa dia tidak ini tidak ada adaptasi lingkungan katakan genetiknya semua sama oh berarti dia tidak ada adaptasi lingkungan yang mempengaruhi dari apa yang mempengaruhi di gen itu dan lain sebagainya lalu kemudian ada juga yang bilang variasi genetiknya itu netral artinya dia tidak tidak berpengaruh pada apapun. Sama dengan morfologinya dia netral. Berarti dia nggak berpengaruh pada genetiknya. Genetik tidak pengaruh pada morfo, morfo tidak pengaruh pada genetik, dan tidak ada kaitannya sama sekali. Dan yang paling fatal, ada yang bilang seleksi alam tidak berpengaruh pada konsep NGV atau Natural Genetic Variation tadi. Jadi genetik variasi yang ada di genetik itu dianggap tidak dipengaruhi oleh seleksi alam. Lalu kemudian variasi genetiknya itu dia sia-sia, morfologi pun juga sia-sia. Lalu kemudian tidak ada adaptasi lingkungan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya salah karena sebenarnya NGV ini dia didasari oleh teori netral. Teori netral ini adalah mayoritas variasi genetik disebabkan oleh mutasi dan hanyutan gen, bukan seleksi alam. Jadi kebanyakan. Tapi sebenarnya seleksi alam ini itu masih masih saling dukung karena sebenarnya teori netral ini adalah cabang kecil teori evolusi. Tapi banyak yang menyikapi bahwasanya teori netral ini ini adalah alternatif dari teori evolusi. Seperti itu. Jadi ini cuma mayoritas saja, tapi sebenarnya dia terhubung. Terhubungnya seperti apa? Ini slide terakhirnya. Sebenarnya evolusi itu dipengaruhi oleh 4 hal. Mutasi, migrasi, hanyutan gen atau genetic drift ya.
dan seleksi alam. Mutasi artinya ada perubahan dalam genetiknya. Lalu kemudian migrasi artinya ada perpindahan di populasinya, ya. Lalu kemudian hanyutan genetik artinya ada peristiwa-peristiwa yang bisa bisa memusnahkan sebagian populasinya secara tiba-tiba, gitu ya. Dan seleksi alam artinya ada seleksi yang ini ya, yang dapat membunuh individu-individu yang tidak bisa beradaptasi. Nah, teori netral ini tadi kan dibilang ya, dia itu apa dipengaruhinya mayoritas itu adalah dari mutasi dan hanyutan genetik. Karena apa? Karena kita tidak bisa lihat seleksi alamnya. Karena kalau seleksi alam berarti kita lihat apa yang diadaptasikan. Kan seperti itu. Jadi, tapi secara tidak langsung, ini sebenarnya adalah cabang dari teori evolusi. Begitu. Jadi dia masih ada seleksi alam, tapi memang berkaitannya sangat kuatnya itu pada hanyutan genetik maupun mutasi. Kalau migrasi, sebenarnya teori netral ini bisa untuk menghitung migrasi dari kemungkinan adanya aliran gen atau tidak, yaitu dengan dengan FST berpasangan atau pairwise FST itu nanti kita bisa bahas di lain waktu, gitu ya. Tapi migrasi sebenarnya bisa, cuma dia tidak dominan di situ. Yang dominan adalah pastinya adalah mutasi dan hanyutan genetik. Jadi teori netral ini memang adalah cabang dari evolusi. Itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Malu bertanya sesat sekelurahan, gas jangan sungkan untuk kebaikan. Anjay. Kita bisa tulis dulu pertanyaannya dan kita akan diskusikan di forum sebelah, begitu ya. Mungkin ada yang mau bertanya dulu, jadi kita bisa bahas. Kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Halo teman-teman. Halo, halo, halo. Bentar, lagi mikir pertanyaan dulu. Lagi menyerap materi sebentar. Oke, oke. Apa terlalu belibet ya? Karena dia PPT-nya dibuat dadakan ini kayaknya. Sebenarnya nggak belibet sih. Mungkin dari mungkin mayoritas dari kita kan udah banyak yang paham kali ya, gitu kan. Tapi Enggak, mungkin apa? kurang gambar kali. Iya sih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. For your Bentar, bentar. information ini dia dibuat tadi siang. Salahnya Rengga ini. Jujur, Apa jujur. lawannya tadi? Lawan netral netral teori? Lawannya apa Adaptif, tadi? adaptive Oh, genetic variation. baca-baca dulu. Jadi sebenarnya versusnya itu kuantitatif dan kualitatif. Kayak gitu. Ini konsep dasar sekali genetika populasi. Tapi ini versi saya ya. Dalam artian mungkin bisa jadi versi lain itu berbeda. Tapi yang saya pahami itu sekarang yang seperti ini. Begitu. Cuman memang dulu saya nggak ngerti ini istilahnya netral genetic variation atau adaptive genetic variation. Tapi saya membahasakannya itu genetika populasi dan dan genetika yang berhubungan dengan ekspresi gen saja. Dan kemudian ternyata pemahaman saya itu diklarifikasi dengan menemukan teori ini, begitu, netral genetic variation dan adaptive genetic variation. Begitu. Ini ada chat satu. Kenapa kalau migrasi itu tidak masuk ke NGV? Oke, kita tampung ya. Karena kalau misal dibuat menjawab di sini dia nanti waktunya habis sih. Soalnya tinggal 3 menit yang zoomnya.
Kenapa migrasi tidak masuk NGV? Oke, ada lagi? Kayaknya dasar sekali ya ini. Atau ada yang punya pandangan lain tentang genetika populasi ini? Resang, peti, Cusan, atau Mbak Rengga. Oke, jadi ini pertanyaannya masih satu. Itu mau dilanjutkan di Gmeet atau ya apa teman-teman? Pasti mati nih ya. Udah Iya, sini lagi aja, cuy. apa? Di sini Dikeluarin lagi? masuk kan? Bisa ya pakai ini ya, pakai link yang sama ya, kayaknya. Harusnya sih Oke, oke.